Salve, selamat pagi adik-adik dan sahabat misioner yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi bersama kakak Jessica dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Edisi Rabu 19 November 2025 merupakan pekan biasa yang ke-33. Bacaan Injil yang akan kita dengarkan hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 19 ayat 11 sampai 28. Mari adik-adik misioner, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur dan terima kasih kembali kami panjatkan kehadirat-Mu atas nafas kehidupan yang Tuhan beri sehingga kami boleh ada hingga saat ini. Terima kasih juga karena Engkau telah menjaga kami di saat kami tidur maupun bangun, sehingga kami boleh menikmati udara sejuk dan segar di pagi hari ini. Allah Bapa yang Maha Baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Bukalah mata hati kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar sabda Tuhan yang akan kami dengarkan menjadi pedoman di kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus sudah dekat Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera tampak. Maka Yesus berkata, "Ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Sesudah itu, baru ia akan kembali. Maka ia memanggil 10 hambanya dan memberi mereka 10 mina, katanya, 'Pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali.' Akan tetapi, orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, 'Kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami.' Dan terjadilah, ketika ia kembali, setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu, untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Yang pertama datang dan berkata, 'Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina.' Katanya kepada hamba itu, 'Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Karena itu, terimalah kekuasaan atas 10 kota.' Datanglah yang kedua dan berkata, 'Tuanku, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina.' Katanya kepada orang kedua itu, 'Dan engkau, kuasailah 5 kota.' Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, 'Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur.' Kata bangsawan itu, 'Hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu, aku ini orang yang keras. Aku mengambil apa yang tidak pernah kutaruh
dan menuai apa yang tidak kutabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku, aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya." Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, "Ambillah mina yang satu itu, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu." Kata mereka kepadanya, "Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina." Ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, ia akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi, semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku." Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik dan sahabat misioner yang dikasihi Tuhan, Yesus berbicara kepada orang banyak di dekat Yerusalem tentang perumpamaan mengenai seorang bangsawan yang berangkat ke negeri yang jauh untuk menerima sebuah kerajaan atau untuk dinobatkan menjadi raja. Orang-orang di dekat Yerusalem menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera tampak. Perumpamaan ini mengungkapkan sesuatu yang amat penting mengenai bagaimana Allah melaksanakan rencana dan maksudnya bagi umatnya. Perumpamaan berbicara mengenai kepercayaan raja terhadap para hambanya. Ketika sang raja hendak pergi jauh, dia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepadanya. Apa perintah atau instruksi sang tuan? "Pakailah uang ini untuk berdagang sampai aku datang kembali." Kepercayaan yang telah diberikan kepada para hambanya kini dimintai pertanggungjawabannya. Ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Apa penilaian atau ganjaran yang diberikan sang tuan atas kinerja para hambanya? Sang tuan memuji hamba-hamba yang berhasil menggandakan uang. "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik." Sang tuan menilai hamba-hamba yang berhasil sebagai orang yang setia dalam tugas. "Engkau telah setia dalam perkara kecil." Apa ganjaran yang diterima oleh para hamba yang baik dan setia? Mereka mendapat upah yang jauh lebih besar dari 10 mina atau 5 mina. Para hamba yang baik dan setia dalam perkara yang kecil dianggap mampu dan layak oleh sang tuan untuk melakukan perkara yang besar, yakni dengan menerima kekuasaan atas sejumlah kota sesuai dengan hasil pekerjaan mereka dalam pengelolaan uang. Mereka tidak menerima upah dalam wujud uang, melainkan suatu tugas baru yang menuntut tanggung jawab yang jauh lebih besar. Ada pula hamba yang tidak menggunakan kepercayaan yang diberikan oleh tuannya. Hamba itu hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa dengan uang tuannya. Dia tidak menghasilkan apa-apa. Dia datang kepada tuannya hanya membawa kembali mina yang diperoleh dari tuannya.
Ia bahkan memiliki gambaran yang negatif mengenai tuannya. Dia menganggap tuannya sebagai orang yang kejam. Dia menilai tuannya sebagai perampok yang mengambil apa yang tidak pernah ditaruhnya dan menuai apa yang tidak pernah ditaburnya. Gambaran negatif akan tuannya inilah yang membuat si hamba takut untuk menggunakan uang yang dipercayakan Tuan kepadanya. Akibatnya, hamba ini dinilai sebagai hamba yang jahat. Uang atau mina yang ada padanya diambil kembali dan si hamba dihukum mati. Adik-adik dan sahabat misioner yang dikasihi Tuhan, apa makna perumpamaan ini bagi kita? Allah telah mempercayakan kepada setiap kita talenta, bakat, kemampuan, keutamaan, kesempatan, dan perlengkapan lainnya yang dapat kita gunakan untuk kesejahteraan, kebahagiaan, dan keselamatan kita dan sesama. Allah mengharapkan kita untuk menjadi hamba-hamba yang baik dan setia dalam mempergunakan berbagai karunia dan rahmat yang dianugerahkannya kepada kita. Demikian pula, kita diajak untuk tidak menolak Yesus, tetapi menjadikan Yesus sebagai satu-satunya Raja kita. Tuhan Yesus, Sang Raja, memberikan kita suatu kerajaan keadilan, kasih, dan damai. Ia memanggil kita untuk hidup sebagai warga kerajaan ini, di mana Ia memerintah sebagai Tuhan dan Guru. Melalui kematian penebusannya di kayu salib dan melalui kemenangan kebangkitannya, Yesus membebaskan kita dari suatu kerajaan kegelapan di mana dosa dan setan berkuasa. Melalui daya kekuatan Roh Kudus, Tuhan menganugerahkan kita kemerdekaan untuk hidup sebagai pelayan-pelayannya dan untuk menyerahkan hidup kita dalam pelayanan kasih terhadap sesama kita. Perumpamaan mengenai uang ini mengajarkan kita untuk mempergunakan segala karunia dan rahmat yang Allah percayakan kepada kita dengan setia dan penuh tanggung jawab demi terwujudnya kerajaan Allah di dunia ini, yaitu kerajaan keadilan, kasih, dan damai. Dengan cara demikian, ketika Allah memanggil kita untuk mempertanggungjawabkan karunia dan rahmat yang telah dipercayakan kepada kita, kita boleh mendengar kata-kata ini. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Marilah kita senantiasa mohon kekuatan dari Tuhan agar kita sanggup berjuang untuk menjadi hamba yang baik. Semoga belas kasih dan kerahiman dari hati Yesus yang Maha Kudus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik dan sahabat misioner yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku,
Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Adik-adik dan sahabat misioner yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Semoga diri kita, keluarga, dan aktivitas kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa dalam Doremi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.